menyatakan pemilihan telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya Haji Hasan Triasa menagih pembayaran partisipasi. Pembacaan dakwaan yang tadi kami simak itu pembacaan dakwaan menurut saya itu jaksa kurang cermat, akurat dan transparan. Seolah dipaksakan juga. Di situ diputarbalikkan dari fakta sebelumnya. Pertama mengenai hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan itu beberapa edisi di media lalu, beberapa media juga dituliskan bahwa memang camat mengakui dan turun langsung ke lapangan sepanjang jalan di 143 km. Di camat jadi turun ke lapangan itu mendampingi bupati. Jadi atas gagasan dan ide dari bupati. Tidak mungkin gagasan atau ide camat yang memaksa para kades itu menyisihkan anggaran. Jadi yang menyarankan semua itu dari bupati. Camat itu hanya menyampaikan imbauan dan mengundang pada tanggal 2 Desember. Nah, sebelumnya pada bulan November 2019 di Rijab Camat, bupati mengatakan bahwa pembangunan jalan di aliran dan sungai Sanamang itu harus terlaksana agar tidak terisolasi untuk 11 desa. Itu intinya. Jadi apa yang dikatakan di isi dakwaan itu merupakan paksaan, penunjukan SPK rekanan itu tidak benar. Itu nanti akan kami jawab secara mendetail itu di eksepsi atau tangkisan tanggal hari Selasa tanggal 16 November minggu depan. Jadi dalam dakwaan itu kami menilai jaksa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 KUHP. Artinya tidak cermat, tidak akurat, sehingga memiliki cacat formil. Demikian, atau error in persona. Dari penilaian jaksa, sebenarnya siapa yang layak tersangkakan atau dipidanakan? Kalau perkara pidana ini dilanjutkan, baik secara yuridis maupun fakta-fakta dari Undang-Undang Tipikor, itu yang layak tentunya ya pengguna anggaran para 11 kepala desa. Dari APBS yang direncanakan awal itu 500 juta, lantas ada perubahan pada Februari 2020, APBDes kedua itu menjadi 385 juta karena ada potongan untuk BLT. Jadi ada pengurangan dari 500 juta itu 115 juta. Jadi idealnya 385 juta kita kali 11 desa itu berarti jumlahnya 4 miliar 200 juta sekian. Jadi sisanya itu kemana? Kan itu terbukti dari tagihan Haji Hasan melalui proses One Prestasi itu dimenangkan oleh pihak tim kuasa hukum Haji Hasan di tingkat pertama maupun banding. Nah, jadi itu wajib bayar desa itu tidak terelakkan. Silakan masyarakat juga menyaksikan langsung, teman-teman media bisa investigasi ke sana langsung. Apakah jalan itu sudah jadi atau belum? Jadi bukan jalan setapak. Jalan itu hanya jalan pengerasan. Kami selaku tim kuasa hukum dari Lokum Sektor 3 untuk Kernadi merasa ini telah dikriminalisasi, ada kepanjangan tangan penguasa. Kami anggap penguasa tertinggi di Katingan. Karena apabila dari 11 dana desa ini salah satu kades saja, apabila satu kades terungkap, mungkin dia akan buka suara kemana aliran dana itu yang harus ditelusuri. Nah, dan juga patut diketahui juga, mungkin teman-teman media tahu mantan Kasipenkum yang dulu itu pindah jadi Kabak Humas di Katingan. Ada apa? Itu setelah kasus ini mencuat. Jadi setelah kasus ini mencuat, setelah dari upaya tim kuasa hukum Haji Hasan melakukan somasi dan melakukan gugatan pengadilan di One Prestasi di Pengadilan Kasongan, dari situlah dilakukan pada bulan April ada LHP Inspektorat yang itu ditindaklanjut pada tanggal 30 Juni oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dalam hal ini oleh bidang Pitsus. Nah, ini harus ditelusuri. Bahkan pada saat kami melakukan pra peradilan, penyidik mengakui ada 19 orang saksi, diantaranya orang nomor 3 di Katingan minta keterangan, mulai dari Sekda hingga camat dan
aparat desa lain termasuk dari pihak inspektorat dan para kades. Jadi ada 19 saksi. Nah ini pada saat diajukan di BAP ini hanya surat camat saja yang mengundang. Iya. Itu yang dipidanakan. Bukti-bukti lain itu tidak diungkapkan. Misalkan bukti yang dikatakan ada terima uang, yang uang titipan kades itu tidak disampaikan, tidak ada. Untuk bukti-buktinya ini apa? Apakah ada dana yang disita? Tidak ada. Itu hanya surat saja yang himbauan itu yang mereka pidana seolah memaksa. Apabila memaksa himbauan dari dan camat itu tidak mungkin melakukan mengundang para kades apabila tidak ada himbauan dan anjuran bupati secara lisan. Itu terbukti dia sudah meninjau ke lapangan, ada di beberapa media yang lalu bisa kita sampaikan nanti dan juga bukti-bukti dan saksi. Demikian. Jadi Terkait kami, ini Pak, ya, pemberitaan selama ini bahwa merugikan negara 2,1 M itu gimana Pak? dokumen Bahwa terdakwa itu disebut-sebut di media itu kan korupsi 2,1 itu gimana? Nah, yang dituduhkan korupsi 2,1 itu tidak ada uangnya, karena uangnya itu yang menerima itu ada dengan pihak pertahanan semua. Dari tahapan-tahapan yang disebutkan di dakwaan tadi, itu seluruh 2,1 itu dari tahapan pertama, kedua, ketiga itu diterima pihak kontraktor semua. Tidak ada serupiah pun dari tamat. Dan yang ditudingkan, Camat bilangnya meminta sebesar 500 juta untuk sebagai fee atau yang lain-lain, itu tidak terbukti. Karena di situ bisa dilihat undang-undang di tipikor itu tidak ada juga unsur suap, pasal 12 tidak ada. Hanya dikenakan pasal 12, junto pasal 18, terus subsidiarnya pasal 3, junto pasal 18, dan penyertaan. Nah, penyertaan ini siapa gitu, tidak ada. Nah ini jadi menurut saya ini kabur, makanya tidak sesuai dengan kuhap 143. Nanti ini akan kami ungkapkan semua di eksepsi, di situ akan terjawab semua, dan juga di bukti-bukti fakta persidangan akan terjawab, nanti akan terungkap semua. Nanti pada saat penghadiran saksi kami minta JPU menghadirkan di pengadilan, tidak melalui Zoom, cukup hanya terdakwa yang melalui online di rutan. Jadi seluruh saksi harap, wajib dan harus dihadirkan di pengadilan. Kami akan minta kepada majelis seperti itu.